Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan kesehatan yang Allah berikan kepada kita semua, alhamdulillah kita bisa melaksanakan presentasi ini dengan keadaan sehat dan lancar. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa sholawat dan salam marilah kita curah limpahkan ke baginda alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Langsung aja, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Kasparahman dan rekan-rekan saya. Yang pertama Muhammad Kafi Al-Hajri, yang kedua Muhammad Sani Anwar, yang ketiga Yeremia, yang keempat Ahmad Faisal. Langsung aja, pemateri pertama akan disampaikan oleh Muhammad Kafi Al-Hajri. Kepadanya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Kafi, akan membacakan materi pertama, yaitu teori pengambilan keputusan. Ya. Konsep dasar pengambilan keputusan. Pengantar. Dalam tatanan organisasi terdiri dari 3 tingkatan struktural dan 3 bentuk melakukan pekerjaan. 1. Pimpinan utama atau manajer lebih pada hal kerja yang bersifat kebijakan atau polisi. 2. Tingkatan menengah akan mengambil peranan sebagai kebijakan dan sebagai teknis. Dan 3. Tingkatan di bawah atau staf lebih pada kerja-kerja teknis yang tidak memerlukan tuntutan strategis. Dasar utama perlunya mempelajari pengambilan keputusan. 1. Untuk meningkatkan kualitas diri dan karier pengambilan keputusan. 2. Untuk peningkatan efisiensi. Akan efektif bila paham teori dan prakteknya. Dan 3. Untuk peningkatan produktivitas perusahaan atau input proses output. Terima kasih kepada Muhammad Kafi Al-Hajri yang telah menyampaikan materinya. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya, pemateri kedua akan disampaikan oleh Kang Yeremia. Kepadanya saya persilahkan. Definisi pengambilan keputusan menurut para ahli. Yang pertama dari George R. Terry, bahwa pengambilan keputusan didefinisikan sebagai pemilihan 2 alternatif atau lebih. Menurut definisi tersebut, bahwa untuk menentukan suatu keputusan harus memunculkan alternatif solusi, minimal 2 solusi atau lebih. Yang kedua, menurut Kester Bernard, analisis pengambilan keputusan yang menyeluruh merupakan penerapan teknik-teknik dalam rangka penyampaian pemilihan, dan menurut pendapat ini bahwa setiap pemilihan diperlukan analisis dengan menggunakan metode alat analisis. Yang ketiga, menurut Sondang P. Siagian, pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan sistematis terhadap hakikat suatu permasalahan dengan pengumpulan fakta-fakta dan data. Dan yang keempat, menurut Azhar Kasim, pemuatan keputusan adalah kegiatan-kegiatan yang meliputi perumusan masalah, pembahasan alternatif, dan penilaian serta pemilihan bagi penyelesaian masalah. Terima kasih kepada Kang Yeremia yang telah memberikan materinya. Semoga apa yang beliau berikan materinya bisa bermanfaat bagi kita semua. Yang ketiga langsung aja akan disampaikan oleh Kang Ahmad Faisal. Kepadanya saya persilakan. Dapat disimpulkan berdasarkan teori yang disampaikan para ahli. Pengambilan keputusan adalah pilihan alternatif penyelesaian permasalahan dengan terlebih dahulu memahami permasalahannya dengan cara mengurai masalah sehingga didapatkan pokok permasalahannya atau bukan permasalahan. Selanjutnya, dengan keilmuan dapat merumuskan berbagai alternatif penyelesaian permasalahan yang berdasar dan didukung data dan fakta yang akurat. Adapun komponen pengambilan keputusan yang dikelompokkan oleh Martin Starr yaitu 1. Penetapan tujuan.
Penetapan tujuannya itu, sebelum keputusan dibuat, maka yang pertama harus ditanyakan, untuk apa keputusan ini dibuat? Apakah keinginan mencapai keputusan seiring dengan kemampuan dan menjalankan dan dampak keputusan? 2. Identifikasi alternatif. Setelah menetapkan tujuan, maka dapat dilanjutkan dengan menetapkan berbagai alternatif yang mendasari mencapai tujuan tersebut. 3. Uncontrollable event. Alternatif yang diambil harus mampu melihat pada kondisi sekarang terhadap kondisi yang akan datang. Jangan sampai keputusan yang diambil tidak mempertimbangkannya. 4. Pengambilan keputusan yang efektif. Pengambilan keputusan yang efektif dapat dinilai seberapa besar keputusan tersebut memberikan keberhasilan dari yang diharapkan sesuai tujuan. Ya, terima kasih kepada Kak Ahmad Faisal yang telah memberikan materinya. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Langsung aja yang keempat, yang terakhir, materi terakhir yang akan sampaikan oleh Muhammad Sani Anwar. Kepadanya, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan 5 tahap kategori pengambilan keputusan yang efektif. Yaitu yang pertama, mulai dari tahapan penerima tantangan. Nah, tahap penerima tantangan pengambilan keputusan dimulai ketika seseorang dihadapkan kepada suatu tantangan berupa ancaman maupun peluang. Yang kedua, tahapan mencari alternatif. Nah, ketika seseorang mendapatkan tantangan, maka pengambilan keputusan yang efektif adalah dengan mulai mencari beberapa alternatif. Jadi, kelak terpaku pada suatu alternatif. Yang ketiga, tahap penilaian alternatif. Nah, tahap penilaian alternatif apabila alternatif telah didapatkan, langkah selanjutnya adalah memberikan penilaian kepada masing-masing alternatif mengenai kelebihan dan kekurangan. Yang keempat, tahap menentukan pilihan dan menjadi terikat. Nah, tahap ini adalah merupakan tahap terakhir, yaitu yang akan digunakan untuk sebagai pemecah masalah. Dan terakhir, tahap berpegang pada keputusannya, yaitu ketika suatu memilih keputusan terhadap suatu alternatif, maka juga harus siap menerima konsekuensi yang harus didapatkan dan harus memegang keputusan yang telah diambil. Nah, cukup sekian dari saya dan teman-teman saya. Semoga mudah dimengerti ya. Bila ingin berkomentar silakan ketik di kolom komentar. Dan sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Muhammad Sani Anwar yang telah memberikan materinya. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih. Materi yang kita sampaikan sudah selesai. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan semuanya bisa dimengerti, bisa dipahami, dan bisa kita lakukan di sehari-hari dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Rabbal alamin. Mohon maaf bila ada kesalahan, mohon maaf bila ada banyak kesalahan.